Terakhir untuk melaju ke babak selanjutnya memperebutkan pastinya posisi teratas dari Battle of Game Hearts. Langsung saja kita akan masuk dalam lane of down dan kita bakal melihat apa yang akan terjadi di early game. Karena ya permainan agresif dari Hilda jelas ini akan cukup mematikan bagi para jungler. Untungnya ya dengan hadirnya tank jungler akan ngebuat posisi dari main lane tidak terlalu terancam dengan hadirnya Hilda. Fairness ya. Di saat mungkin beberapa tank jungle sekarang udah transisi nih pelan-pelan ambilnya trill gitu loh. Biar damage di early gamenya lebih cepat untuk nge-jungle ya. Raimundo juga menerima damage yang sangat amat masif. Dan Sha dia membawakan Baxia-nya yang sebagai EXP lane. Iya. Jadi jangan kaget kalau misalkan nanti di level 3 ya dia tiba-tiba datang ngegulung-gulung tubruk siapapun yang ada di depannya. Iya itu bisa banget sih karena kan ya perolehan levelnya bakal lebih cepat dibandingkan ketika dia ada di sisi roamer. Tapi lihat damage dari Raimundo yang udah mulai masuk tol. Bahkan dipaksa untuk mengeluarkan beberapa source skills. Untungnya Flicker juga sebenarnya masih ada sih. Hanya saja mungkin pressure di area mid lane-nya akan sedikit tertekan untuk Funinya sendiri. Tapi sejauh ini all is good, all is well. Belum ada gangguan yang terlalu dipaksakan juga oleh kedua belah tim. Entah itu di sisi gold lane ataupun di sisi XP yang terbilang masih cukup aman. Hanya gangguan karena wave pinion saja dari main lane. Ya ini masa tenang dulu ya sebelum adanya kacauan di area turtle. Dan ini dia mulai dari early game yang akan mulai galak juga untuk main lane ya. Tapi harus sadar kalau seandainya itu dia akan ada Sha yang datang tiba-tiba. Oke, masih cukup aman seharusnya. Tidak ada gangguan yang terlalu signifikan dari kedua belah tim, tapi keduanya pasti ingin mencoba melakukan kontes ke arah Turtle. Kita tahu dua tipikal hero ini antara Fredrin dan juga Suyo punya kekuatan di area objektif yang cukup kuat, tapi Raimundonya mengganggu ke arah Fundi secara penuh, tidak bisa mendekat bahkan. Dan terancam nyawanya, Feather Isaac coba untuk dikirim juga. Mengusir kehadiran dari seorang Sha, Honey, ataupun tiga pemain lainnya yang sudah mulai mendekat. Tapi Sha-nya terjebak. Sha-nya harus tebal tidak ada pemegang retribution dan ditukarkan dengan seorang main lane. Mereka berdua sama-sama tidak memegang satu buah retribution. Dan sekarang mereka bakal memaksa di area top lane-nya terlalu tebal. Atau bahkan belum ada damage maksimal di tangan Honey. Oh ini agak sulit untuk Falcon Vega bisa keluar juga karena objektif langsung secure ya. Diamankan oleh Navi MY juga jadi cukup unggul. Cincau masih damai di bagian bawah. Dan ini berarti untuk kondisi sekarang Falcon Vega mereka harus mengandalkan Cincau. Sakit tuh. Ya karena buat di awal-awal tadi kita sudah lihat power dari Honey kan yang bisa pegangin semuanya. Dan Vavao dia datang. Dia benar-benar hadir, heavy crossbow, udah habis itu dapetin beberapa kill participation, balik lagi farming, walaupun mungkin harus kehilangan platingan ya, hampir semuanya loh. Hampir semua platingan dari Navi Malaysia di area bottom lane itu hancur seketika, tapi balasannya udah pasti Raimundo yang 3 hari loh megangin main lane dari tadi. Ya, main lane ini nggak bisa dikasih gerak sih, dan Flicker offensive yang bakal coba untuk dibalaskan dengan satu plus tapi slam ke bagian belakang. Dan Violet juga mencoba untuk mempertahankan semua damage yang masuk. Feather Isaac yang akan mengancam kehadiran dari seorang Sha. Dan Sha kembali lagi tumbang untuk kedua kalinya. Tapi pertukaran seperti apa yang bisa dilakukan oleh Navi MY ini? Wah susah, nggak ada ya? Nggak ada sama sekali. Buffnya juga masih bisa di-secure. Diambil Raimundo lihat ditabrak-tabrak terus-terusan. Crowd control ya, senjatanya kalau dari Navi MY pasti ada di Kimi, ada di Honey juga. Tapi ini ngejawab juga sih, Bang kenapa Bang, Baxia Bang, kenapa Bang, Baxia Bang, laku Bang. Ya lihatin aja teman-teman tadi, berapa banyak source skill yang ada di area purple buff cuma buat satu Baxia. Dan revitalize, itu kayak semua source skill kemakan. Bahkan ya sekarang juga belum kembali ya untuk spell dari para pemain Falcons Vega. Hanya seorang Cincau saja yang memegang satu buah Flicker. Karena sebentar lagi juga dalam 30 detik kita akan melihat Turtle. Oke, Turtle kedua. Setelah Turtle pertama memang bisa diambil ya oleh Navi MY. Masih berimbang semuanya juga. Ada 4 tough boots nih yang sudah diselesaikan oleh Navi. Bakal dipaksa kayak kali ini efek taunt yang sudah mulai masuk sendirian saja di bagian depan. Dan tidak ada backup. Bahkan Tal mencoba untuk masuk lagi ke area pertempuran yang begitu mengerikan. Satu pemain hilang main lane. Kembali lagi absen di area perebutan Turtle. Tapi jujur timingnya buruk banget sih. Timing untuk tumbangnya Mei Lane ini benar-benar pas Turtle-nya up. Jadi itu yang akan membuat Navi Malaysia mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda. Buat sekarang dengan Rina yang mendapatkan Turtle, padahal kita udah bilang tadi. Suyo ini pick yang lumayan
terancam juga keadaannya karena ada Fredrin. Tapi jawaban dari Navi Malaysia adalah makan aja Fredrinnya. Langsung diambil ya. Iya. Di geng ketika ada objektif yang spawn juga tadi. Ya berkat Hani juga sih bisa pegang dengan Sunbeam beamnya. Dan jangan lupa Raimundo. Raimundo ini bener-bener bisa buying time dengan luar biasa lama. Semua source skill hampir dia semua yang makan. Dan bahkan sekedar masuk ke purple buff dari Rina aja nggak bisa. Iya. Ini sangat aktif ya bisa dibilang untuk Raimundo ya sendiri. Sedangkan dari Falcons Vega mereka yang harusnya bisa sama aktifnya sedikit terhalang potensinya. Terutama buat Funi ataupun Cincau. Karena ya mereka akan terganggu dengan hadirnya nggak cuma Raimundo. Tapi ada Xia juga yang sekarang berarti udah mulai bisa join ke team fight. Wah ini kalau kita ngomongin soal map aja. Ini kalau sadar nggak ya. Gerakan di bagian top lane-nya tuh bener-bener terbatas banget. Karena emang harus ditempel loh sama Kaleanya untuk farming The Granger. Cincau. Sedangkan bagian bawahnya Rinanya udah bebas banget tuh ya. Beda ya. Iya. Kesenjangan farming. Kesenjangan farming. Kesenjangan gold juga ya. Mungkin nanti bakal sedikit terasa buat Falcons Vega. At least ada satu auto turret di top lane yang sudah berhasil mereka amankan. Tapi terdengar satu buah source skills yang akan coba untuk dimaksimalkan. Kali ini ditabrak langsung dan ngebuat Violet hampir bisa di take down. Masih bisa selamat untuk beberapa saat ke depan. Feather Isaac yang sangat jauh ngebuat Falcons Vega at least masih bisa ngejaga auto turret ya. Oke, ada Ezreal yang kurang ya dari sisi jangkauannya juga. Iya. Berada di bagian ujung luar tadi sehingga Funi tidak bisa memberikan damage maksimal juga. Jadi Falcons Vega mereka harus tetap sabar nih karena turtle-nya kemungkinan akan di setup duluan oleh Navi. Mereka beli lengkap di sana, bahkan Tal-nya, jangan sampai tertinggal Tal. Wah, ini dari tadi ya, Tal sebelum menggunakan Tsunami Slam kayak udah bener-bener kena damage yang masif banget. Dan melee. Hati-hati, Traction Pulse dia memberikan damage sesuai dengan persenan HP loh. Ya, dan lihat Feather Isaac yang langsung menyusul di sana. Dan ada satu buah efek taunt juga yang mencoba untuk menghalangi pergerakan pemain DPMY. Tapi Pavao masuk di waktu yang tepat juga. Mencoba untuk deliver damage dari Paylin. Satu hit terakhir kembali masuk ke arah jungler dari Falcons Vega. Meanwhile, now VMY terlihat cukup percaya diri kali ini. Sayangnya Pavao akan tumbang pada akhirnya. Dan pertukaran ternyata bisa dilakukan oleh seorang Cincau. Tabrakan terakhir dari seorang Xia yang malah menjadi satu ancaman triple kill Cincau. Oke, masih bisa ternyata Falcons Vega. Agak chaotic memang tadi ya buat fight-nya, tapi mereka berhasil mengusir pemain-pemain Navi dari area turtle juga. Seharusnya ini bukan jadi turtle yang diambil oleh masing-masing tim, akan di-convert menjadi Lord. Kalau jadi Lord kayaknya... Lord gak, ambil turtle-nya sih Om. Untuk mengganti rugi kalau boleh jujur ya. Tadi Meilin udah rugi banyak banget dari segi gold league-nya. Makanya harus ada pertukaran dari turtle. Dan sedikit playing time biar nanti Cincau ready untuk team fight. Karena buat sekarang dengan ada Malefic Roar dia semakin lebih kuat untuk menumbangkan Basha-nya. Tapi tetap masih butuh beberapa item biar benar-benar bisa instant kill. Pertama buat Hildanya nih. Raimundo ya dari tadi ya. Dia benar-benar repotin banget sih. Terlalu banyak resource skill yang benar-benar bisa kemakan gitu loh. Hanya karena ada Raimundo di sana. Ya, dan kalau kita lihat memang Cincau di sini ya yang bisa berdansa juga tadi. Dengan Rhapsody Rondo dia. Menghindari segalanya dapetin triple kill. Wah, itu sih. Poin pentingnya di situ sebenarnya. Dan yang perlu diingat juga berarti ya Skypress akan cukup menyala ya dengan ya satu item yang udah diamankan sedari tadi bahkan dan sekarang udah pegang Malefic Roar. On the way harusnya menuju ke si Halberd ya karena ada regular spear di sana untuk bisa mengurangi lifesteal dari Pavao dengan adanya Husklow. Dan unggul level itu yang paling penting sih sebenarnya. Antar marksman walaupun mungkin junglernya kalah level, yang penting gold lanernya bisa mendapatkan farming yang lebih unggul. Ya. Level beda lumayan banget kan. Meskipun atribut bisa dibilang sebenarnya cukup kecil ya kalau kita bandingkan HP mungkin tambah cuma 40. Iya, tapi kan seenggaknya dengan di level 11 harusnya Rhapsody-nya udah level maksimal nih. Jadi tinggal manfaatin Rondo dengan beberapa Dead Sonata nanti di level 12. Dan tinggal menunggu juga bagaimana yang akan dilakukan nih. Karena dengan T-Fight barusan yang dibenarkan, ternyata regular spear dan juga Fountain Mallet. Oke, tapi sekarang kita bakal melihat terlebih dahulu dengan adanya main lane. Dan Cincau yang ngebuka satu buah flicker. Tidak ada escape skills lagi, tapi dia masih punya output damage yang begitu masif. Xia dalam ancaman cukup besar, masih bisa merefill HP pada dengan cukup baik, tapi tidak untuk seorang Pavao. Yang pada akhirnya berhasil di take down juga, masih mata menuju ke arah seorang Cincau. Dan itu hanya akan menjadi pancingan untuk Navi MY yang sudah kehilangan dua pemain mereka. Dan bahkan kali ini Falcons Vega, mereka tidak tinggal diam, mereka masih akan memaksa lebih dalam lagi. Feather Isaac setidaknya membuat Navi MY harus lari.
terbuka kesempatan ya. Sekarang ada Lord bagi Falcons Vega. Mereka bisa bareng di sini untuk dapetin Lordnya. Tapi kalau memang mau sedikit berhati-hati ya ambil mid-nya dulu. Masih bisa juga. Dan kali ini Violet sudah mulai zoning di area depan. Ini good chance untuk Falcons Vega bisa mendapatkan Lord tanpa gangguan ya. Paling yang harus mereka waspadai jangan sampai kecolong dari Suyo. Kayaknya enggak sih, terlalu jauh Suyo juga. Tapi Lord main lane. Itu tadi dampak dari turtle yang ketiga ya. Ketika tidak ada perfect turtle otomatis ya masih akan ada sedikit perlawanan lebih tepatnya dari Falcons Vega. Dan memang tujuannya adalah untuk memberikan ruang bagi Granger. Karena dari tadi Grangernya Cincau benar-benar bebas banget di belakang. Tidak tersentuh sama sekali, 4 kill. Dan ini yang sebenarnya ngebuka banyak banget potensi untuk bisa menumbangkan lini depannya. Karena Basha dan juga Hilda sekarang udah gak punya burst damage untuk bisa numbangin karena Grangernya. Ya, dan mungkin bisa kita bilang ya, keunggulan 1700 seperti ini dipegang dengan Cincau juga. Iya. Yap, satu item difference pasti dari gold lane. Berasa banget, apalagi Lordnya juga sekarang sudah berjalan dari area top lane. Tadi sempat ada satu purple buff juga yang berhasil di-steal, membuat Navi MY akan sangat dibatasi untuk setiap gold yang bisa mereka peroleh. Dan dengan Lord yang sudah mulai belum ada targetnya maksimal, tapi at least mereka sudah memecahkan 2 buah passive threat. Iya, tapi ya gak masalah sih kalau untuk targetnya sendiri akan bisa ini ya. Karena sudah hampir menit 12 juga. Yep. Jadi biasanya untuk next Lordnya lah yang jadi lebih keras juga. Conceal play Raimundo sendirian. Oke, target menuju ke arah mana kali ini hanya ada seorang tol saja di bagian terdepan dan Attraction Pulse kali ini belum bisa menjangkau ke arah siapapun. Hanya saja gangguan dari Violet ini ternyata masih belum berhenti ya ketika kita ngomongin pergerakan dari Rina yang sangat dibatasi. Ya masih untuk Hani yang harus diwaspadai. Karena ya pelan dan pasti damage konstan dari Kimi juga akan cukup mengganggu ketika long term team fight terjadi. Tapi ada immortality ya. Jawaban yang benar-benar kayak udah dikasih bold statement. Oke, Meilin harus ditumbangkan. Tapi nggak semudah itu ditumbangkannya. Karena udah ada immortality. Dan tidak untuk kemungkinan Meilin bakal nabung pelan-pelan. Mungkin nanti akan tertuju kepada Winter Crown. Mungkin akan membeli item-item selanjutnya. Jangan-jangan dia nabung juga untuk membeli item-item seperti ya, Black Armor, Twilight Armor mungkin untuk menghindari critical damage yang tinggi. Sekarang tinggal ngebuka ruang aja nih. Lagi-lagi jalan bersama dengan Kalea. Ya, tapi penting sih. Cincau yang menjadi tumpuan utama ya. Yang harus bisa di cover juga. Dan kita melihat bagaimana usaha untuk bisa melindungi Cincau. Jangan sampai dia jalan sendirian. Maksimal level untuk Cincau. Dan benar memang untuk difference-nya dipegang dengan Cincau nih. 2.700 tuh. 2.700 sendiri ya? Sendiri dia. Bukan keseluruhan. Ya meskipun memang dari Rinanya masih bisa mengejar ya. Tapi ini tidak memberikan efek yang terlalu masif. Mengingat yang kita khawatirkan adalah dari output Skypierce yang bisa diberikan oleh seorang Cincau. Karena dari tadi nol death nih. Iya. Itu yang benar-benar kayak jadi mimpi indah lah untuk para pemain dari Granger. Dimana ketika dia punya point death tapi 0. Jadi otomatis ya Skypierce-nya udah pasti nyala terus gitu loh. Ready untuk team fight. Oh ditabrakkan sekarang Syah. Dari Navi Malay itu traction pulse yang memang cukup menyakitkan kalau terkena hero-hero dengan unspittable. Fredrin apalagi kalau sampai ketarik ke tengah ya. Dan Furi membuka Wings by Wings mau fight kah ini? Wah sedikit dipaksa efek stunnya masuk. Syah kembali lagi menjadi target kali ini tapi masih bisa melarikan diri sayangnya. Ada satu negara dari seorang Hani yang cukup terancam. Pavau yang tertarik dengan satu musuh dari Slam. Udi memang tumbang. Tapi mereka juga memiliki Pavau yang harus dijaga. Bahkan Cincau. Oh no. Dua pemain mereka sudah mulai menghilang waktunya untuk mundur. Bahkan Fraser Red hanya mampu untuk menguras nyawa dari seorang Syah. Sebuah trapping mungkin dari Falcons Vega yang gagal mereka maksimalkan ya. Wings by Wings sudah terpakai tadi, Feather Extract juga sudah terpakai. Dan mengakibatkan Funi gak punya akses lagi untuk bisa kabur. Flicker bahkan sudah terbakar juga. Dan Free Lord untuk Navi. Jujur aku nggak expect kalau Falcons Vega bakal kejar duluan. Karena dari tadi ya yang dilakuin adalah Navi Malaysia open duluan untuk team fight-nya. Baxia Shield United, terus tiba-tiba ada Power of Wildness. Dan Cincau dibiarin kasih ruang gitu loh buat nembak. Tapi di sini karena ada trap dan flank yang indah banget. Pavau-nya juga targetingnya tepat banget. Karena dia ya targetnya malah cuma Cincau kan. Dan langsung kena Evil Queller di sana. Di sate bahkan itu. Dua-duanya kena immortalnya pun pecah. Ya ada Hani Pavau ya. Dan Pavau ini selalu masuk dari belakang. Iya. Kalau pakai retail. Kadang udah kena tsunami Islam gitu loh. Kadang-kadang dia juga diem di rumput lama. Iya. Itu sih yang serem dari Pavau ya, kayak permainan liciknya itu yang ngebuat kadang Navi MY ngedapetin banyak banget keunggulan. Bahkan 2.500 sekarang ditutup langsung perbedaan goldnya.
Dan Lordnya masih berjalan dari area top lane. Let's see apa yang bisa dilakukan oleh Navi MY. Apakah bakal ada pertukaran darah lagi antara kedua belah tim atau ini hanya akan menjadi pertukaran terhadap turret saja. Karena inner turret mid lane masih menjadi target utama dari Navi MY. Oke, clear masih bisa. Rose Gold sekarang untuk Papau. Apakah innernya akan bisa di-defense? Kayaknya sulit deh buat bisa di-defense. Oh, Hani? Masih aman ya? Oh, bisa. Masih bisa di-defense sepertinya. Ya, balik lagi ya, karena Lordnya tertuju ke bagian top lane. Dan untuk sekarang melihat dari Lord, mereka juga harus lebih menunggu dan menahan sih. Karena flank seperti tadi itu nggak bakal bisa terjadi 2 kali. Kayak harusnya sekarang Falcons Vega bakal lebih aware gitu loh. Kalau melakukan team fight di dalam area teritori dari Navi Malaysia. Yep. Itu dia, kayak Jinja akan diberikan juga buat buffnya. Orange sudah, purple harusnya belum sih kalau purple-nya. Bisa ke Funi sebenarnya kalau mau ngasih buat purple buff. Iya, kasih ke Farsnya aja. Kasih Farsnya biar cepat buat cooldown-nya juga. Karena Jinja cuma butuh orange biar lebih sakit ya damage dan juga ada efek slow nanti. Tapi 60 second, berarti 1 menit nih ya. Setup sama-sama pasti pengen buat bisa setup. Tapi kalau sampai tim fight yang ngincar ke Baxi ya, kayaknya itu bukan target yang optimal. Sha ya. Yang memang dari awal aku ngelihatnya mereka pengen coba untuk ngabisin Sha-nya dulu. Tapi di momen seperti ini ada terlalu banyak target yang harus sudah mulai mereka prioritaskan. Salah satunya adalah ya balik lagi ke arah Vavau. Selama Vavau-nya bebas, gak ada yang bisa nangkep. Bahkan kalau misalnya kaliannya dapet tapi gak ada follow up damage itu sama aja. Iya, itu aku setuju banget sih. Karena di momen kayak gini satu tsunami slam penting banget. Dan jangan sampai Tal udah ngelakuin inisiasi, udah buang flicker bahkan, udah dapetin mungkin target yang optimal. Ternyata follow up-nya kayak mungkin kurang maju dikit. Atau ternyata masih terlalu jauh. Karena balik lagi sih, Granger di sini emang tujuannya buat nge-follow up dari kaliannya. Jadi nggak boleh terlalu jauh-jauh dan konsil. Wah, menuju ke arah mana kali ini setup? Akan langsung dia patenkan terlebih dahulu. Nyebrang. Sebelum Falcons Vega mendekat dan ini bakal menjadi satu setup yang cukup mengerikan. Violet harus ngebuka terlebih dahulu informasi. Dan 5 pemain solid akan mencoba untuk mengusir para pemain dari Navi MY. Ya, purple-nya masih ditarik juga nih, belum diberikan ya pada pemain dari Falcons Vega juga. Harusnya buat Funi sih. Tapi masih dibiarkan juga purple buff. Oke. Ada Immortality dari Suyo, Rina. Apakah nanti akan bertukar item ya dengan adanya Winter Crown? Gitu juga dengan Raimundo. Raimundo pun sudah punya Immortality. Jadi kayaknya sekalipun itu ada Rhapsody dan juga ada Sonata, gak mudah untuk tumbang. Oke, posisi Vavau masih dalam posisi yang sangat aman kali ini. Tapi mereka udah mulai mendekat, mencoba melakukan pertukaran damage. Feather Ice Strike sudah dibuka. Demi melakukan defensif kah ke arah Wave Minion? Karena itu bakal jadi informasi yang sangat mahal. Yep. Ya, atau jangan itu tadi, ngelihat ini ya, ngelihat di bagian tengahnya. Tentunya ada Iritel yang tugasnya nge-clear. Dan kayaknya karena show di bagian top lane dari Vavau-nya mau di setup untuk Lordnya. Nah ini bisa banget kalau memang mau setup sekarang ya sekarang waktunya juga. Pakai pancingan pun masih oke. Kalau memang Falcons Vega mau ya tapi nggak bisa terlalu lama. Oh enggak. Disengage karena wave di mid juga udah di-clear. Jadi nggak bagus kayak posisinya. Feather Astrac juga walaupun ready ya tapi harus ada yang nge-setup duluan nih. Oke, dan sekarang Violet sudah mulai mendekat ke area depan. Cukup sakit, dan Feather Ice Strike kembali lagi muncul. Vavau langsung mengincar ke bagian belakang. Tanpa basa-basi ada main lane juga di bagian belakang yang bakal menjadi target utamanya. Dan sekarang Tsunami Slam akhirnya bisa on point. Tapi masalahnya, posisi dari seorang Cicau yang masih terlalu jauh. Oh no, 3 pemain atau bahkan 4 mungkin bisa saja hilang. Tapi Sha akan mencoba untuk menutup pergerakan dari seorang Tal. 2 pemain tersisa, at least masih ada Cicau untuk Falcons Vega. Ya, sebenarnya 2 pemain yang sebenarnya juga ya dari sisi Navi Malai. Ini bisa tumbang tapi ada Immortal. Itu dia. Dan mereka sudah jual. Sekarang mereka punya Winter Crown. Punya Winter, itu ada dia. Winter. Siapa punya Winter? Rina juga punya Winter. Wow, ini siapapun yang ditabrak, ini durability-nya bakal tetap kuat banget dari Navi Malaysia. Yep. Dan itu tadi jawabannya Immortal. Lihat dan lihat langsung ditabrak. Memang targeting dari Navi MY langsung menuju ke Cincau Belakang ya. Belakang langsung ke Funi tadi yang buka Feather Airstrike dan Cincau-nya. Lihat 2 Immortal sudah pecah di sana. Ya, itu langsung double Winter Pierce juga ya kan. Efek letalitynya keluar semua dari Hani. Ya. Bayangkan sedalam itu damage yang bisa ditorehkan dari Kimi dan 2 Winter Crown. Apakah ini akan terjadi sebuah tabrak manja? Seperti yang kita tahu, Lord Evolve, damage reduction-nya itu start dari 15% sampai dengan 35%. Bukan dari 0 sampai 25 lagi sekarang. Oke. Dan kalau memberikan damage di samping Lord Evolve,
damage yang diberikan itu akan lebih menyakitkan dengan efek thunder dari Madara. Oke, harapan terakhir untuk Falcons Vega kali ini bakal ada di defensif mereka. Mainlane yang masalahnya sudah mulai terjebak. Masih ada harapan ke bagian belakang. Tal mencoba untuk ngebuka satu buah tsunami slam yang on point, tapi masih ada Winter Count yang bisa dibukakan oleh Navi Malaysia. Bahkan Cincau sudah mulai beraksi. Masih ada Cincau untuk melakukan clearing karena para pemain yang tersisa double kill sama-sama diamankan. Masih ada harapan dengan satu pemain